Asmita 40 hari almarhumah ibunda bapak. Ya, nanti sama-sama kita doakan juga. Ustaz, kami persilakan untuk bisa memberikan usia juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil qurban wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin unzila lahul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi man tabayyana bil furqan amma ba'du. Pada suatu hari ada seorang supir. Dia membawa mobil truk, di belakangnya ada berpuluh-puluh ekor kambing yang akan diantarkan kepada orang yang berniat kurban. Dia bawa mobilnya, di tangannya sudah ada alamat-alamatnya. Pak Dadan di mana alamatnya, Pak Batiar di mana alamatnya, sudah ada alamat-alamat semua si calon pengkurban, orang yang mau beli kambing untuk kurban. Di tengah jalan ternyata ada jalan berlubang. Jadi jalan berlubang biasa ya, cuma di Aceh lubangnya jalan-jalan yang susah dapatnya. Jadi begitu ada jalan berlubang, mobilnya terpancet-pancet. Apa bahasa Indonesia? Terlompat-lompat ya, terlompat-lompat, dan akhirnya pintu belakangnya tidak sengaja terbuka. Keluar semua dan pada berlarian sondesipnya ya, kambing-kambingnya semua pada lari semua. Sampai si supir turun dibantu para warga ngejar kambingnya, dan alhamdulillah kambingnya nggak dapat semua pada lari. Kapan lagi kesempatan kabur? Jadi kambingnya lari semua, tapi setelah itu si supir ini yang punya kambing ketawa terbahak, ketawa dia. Warga masyarakat heran, kenapa bapak gila ya? Karena rugi ratusan juta, puluhan juta, kok bisa ketawa? Dia ketawa. Kambing-kambing itu rencana saya mau serahkan untuk orang yang akan membeli untuk kurban, dan mereka pada lari semua. Padahal alamatnya sama saya nih, mereka mau kemana nih? Kan nggak tahu alamatnya sama saya. Kenapa kambingnya lari duluan? Nah, cari alamat sendiri. Ternyata jumpanya Ayu Ting Ting, dapatnya alamat palsu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tanggal 21 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Saya hari ini bahagia sekali bisa berkumpul bersama teman-teman semuanya di RRI Losmawe, karena sebetulnya jujur udah agak lama ya Bu Erni, udah nggak jumpa. Iya, bahkan mohon maaf kemarin Bu Erni waktu acara Setija Bapak juga terlambat karena sejak sekarang sudah berkantor di Sukun. Belum Pak, saya pegawai negeri juga di kantor Bupati Aceh Utara, kepala bagian. Nama saya Mirza Gunawan Pak, tapi biasa dipanggil orang ini Ugi, Ustadz Gaul, Ustadz Ganteng, Ustadz Gunawan. Mungkin gantengnya tidak dari Monas ya, tapi ya pastinya sudah lama juga sama teman-teman di sini. Walaupun mungkin ada berganti-ganti, Bu Saleh ganti ya, Bu Mala ya. Ya mungkin ada yang berganti-ganti, ada bertukar-tukar, tapi pastinya semua teman-teman mungkin pada kenal semua. Tapi yang saya senang hari ini bisa jumpa dengan langsung ke Ustaz baru Pak Dadan Sutariana. Beliau sebenarnya Kabak Tata Usaha Pimpinan ya Pak di RRI Pak ya, di Direktorat SDM dan Umum ya. Alhamdulillah saya senang karena beliau pun memang udah sempat di Kabid Pemerintahan Tipe B Pak, di Medan juga, dan juga sudah pernah di pemerintahan online tuh Pak ya, media online ya. Enggak, memang saya kemarin udah pas dikasih tahu ini dapat undangan juga. Kebetulan saya hari ini Pak Dadan dipercayakan menjabat sekjen di dua ormas Islam terbesar di Aceh, yaitu pertama saya Sekjen Huda Penampung Ulama Daya Aceh, satu lagi Tastafi ini Tasawuf Tauhid dan Fikih. Jadi kita mungkin hari ini akan belajar kitab Mahali Fikih tentang kurban, karena kemarin Bu Ida ceritanya kita akan bahas kitab kurban. Kita akan cerita-cerita sedikit sebelum saya mungkin izin cepat nanti Pak, sekitar jam 9 ada rapat dengan Pak Asisten 2. Kebetulan saya dipercayakan sebagai kepala bagian pengadaan pada desa dulu, biasa sama Bu Mala komunikasi. Sekarang mungkin Bu Salihah ya. Jadi ada pantauan kegiatan di Aceh Utara yang mana yang terlambat karena udah masuk bulan 7
7 bulan Juli. Jadi Pak Asisten 2 kemungkinan kita akan ada mutasi ini. Jadi beliau memanggil kepala dinas semuanya dan saya selaku yang pegang data. Kemarin sibuk Pak, ada sibuk kemarin Itu di Bayangkara. iya kebetulan. Iya, memang betul. Makanya hari ini Pak sebenarnya kalau boleh jujur, sebenarnya hari ini pun saya sebenarnya nggak bisa datang ke sini Pak, karena pas kemarin kan HUT Bayangkara. Jadi tanggal 1 Juli itu tiba-tiba tadi malam ada berita duka Bapak Kapolda Aceh kita, ya ibunda beliau Jumiati binti Mangun Kartono, itu Pak ibunda Irjen Pol Dr. Wahyu Emril tadi malam pukul 19.50 hampir jam 8 malam meninggal di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Jadi sebetulnya Pak Dadan, saya sebetulnya hari ini mungkin kayaknya tadi pikir nggak bisa kesini karena sebetulnya Pak Gubernur Aceh kita Insinyur Haji Nofriansyah MT hari ini buat acara mengundang seluruh ulama dan juga para pejabat-pejabat untuk berdoa bersama, karena kan nggak mungkin ke Jogja, minimal berdoa di Banda Aceh. Targetnya saya mau ke sana, tapi Pak Dadan karena memang undangan di RRI, saya hari ini nggak ke Banda Aceh ikut doa bersama karena memang ada undangan dari RRI dan saya pastikan untuk bisa berada di RRI bersama teman-teman semuanya di sini ya. Tapi nggak usah senang dulu Pak, sebenarnya saya nggak ke Banda Aceh karena saya nggak diundang sebenarnya. Yang diundang kan ulama-ulama besar deh saya cuma baru ini. Ini bukan ulama juga sebenarnya. Kita banyak ulama-ulama kita di Aceh Pak, kebetulan banyak sudah berpulang ke rahmatullah. Memang saat Allah hendak menghancurkan dunia ini, kalau kita hendak menghancurkan rumah biasa kita keluarkan barang-barang berharganya. Gitu juga Allah karena emang ingin menghancurkan dunia ini, Allah keluarkan yang paling berharga yaitu para ulamanya. Jadi kemungkinan kalau sudah para ulama ini meninggal, mungkin kita ya tinggal tunggu-tunggu kehancuran dunia. Sebelum itu terjadi, kita persiapkan generasi kita dengan menimba ilmu agar ada pengkaderan, agar kiamat tidak segera terjadi mungkin. Iya ada ulama muda. Iya, makasih banyak Bu Saleh banyak dukung saya. Ada utama Bu Edi juga, Bu Mala juga, Bu Ida juga, Pak Indun juga. Jadi hari ini kesempatan saya pertama nih jumpa dengan Pak Kepsta baru, Pak Dadan Sutariana. Sebenarnya saya dari dulu nih sudah senang dengan Pak Dadan Sutariana. Makanya saya dari dulu sudah kenal, cuma baru ini jumpa mukanya. Karena saya lihat nama beliau tuh unik sebenarnya. Dadan Sutariana ya Pak. Sunda banget kalau namanya. Jadi diulang kalau Dadan itu pasti Sunda gitu. Jadi sebenarnya nama ini memiliki arti yang luar biasa karena nama ini kan biasa nyimpan sesuatu. Datang selaku Kepsta di Luas Maulana gitu Pak. Dan membawa keberkahan di sekitarnya. Jadi bukan hanya Luas Maulana juga Aceh Utara gitu. Suka menyiarkan kebaikan Pak. Karena di RRI kan kita suka nyiar Pak, kebaikan-kebaikan semuanya. Insyaallah. Entar dan menunda tidak ada dalam kamusnya. Jadi Dorwetil tomorrow you can do today ya. Semua laksanakan hari ini selaku Kepsta beliau bisa memimpin anak-anak buahnya semua. Iya. Yakin akan berhasil dengan dukungan semua pihak ya. Jadi semua stakeholder kita di Komda Aceh Utara Pak mungkin nanti bisa komunikasi dengan Pak Wati, dengan Wali Kota. Insyaallah nanti ya kita bantu fasilitasi Pak, mudah-mudahan dengan dukungan stakeholder semua. Dan yang terakhir, nampaknya Bapak ini bakal sukses selalu. Dan sudah ya. Luar biasa. Jadi memang luar biasa. Kalau semua dibacain nanti nggak sempat ya gitu. Iya memang luar biasa. Saya senang Pak, senang dengan ibu-ibu ini semuanya. Kayak Bu Saleh sekarang kan sudah di Kuangan Pak. Saya sebenarnya setiap hari mau jumpa beliau, cuman agak sulit jumpa beliau. Saya mau menghadap beliau tapi agak repot. Hari ini malah beliau yang menghadap saya Pak. Duduknya menghadap saya. Duduknya menghadap saya. Tapi ya memang hari ini kita mau lihat kebahagiaan kita bersama Bapak Kepsta baru. Ya silakan. Kebahagiaan kita bersama Kepsta baru. Alhamdulillah juga bukan kebahagiaan saya sendiri tapi juga kebahagiaan kita semua. Kenapa? Karena hari ini Pak Dadan Sutariana kan bisa bersama kita nih. Saya mengidolakan beliau sejak dari dulu. Bahkan waktu anak saya lahir
itu rencana saya mau saya kasih nama Dadan Sutariana. Anak saya kemarin yang ketiga lahir Pak, dan sekarang udah umur 4 tahun waktu dia lahir tuh. Karena saya mengidolakan Pak Dadan, saya kepengen bilang sama istri, Dek, ini nama anak kita harusnya Dadan Sutariana. Loh, kok gitu Bang? Kan kenapa kok nama gitu ya? Kan namanya bagus, beliau orangnya inspiratif, habis itu bisa memimpin berbagai tempat dengan bagus. Tapi anak kita cewek Bang. Akhirnya nggak jadi saya kasih nama Dadan Sutariana Pak. Tapi saya tetap taruh Putri Dadan. saya pakai putrinya Pak. Jadi Putri Dadan Sutariana. Tapi kira nggak jadi juga pikiran Bapak nanti Pak. Nggak jadi. Kalau Putri Pak Dadan. Tapi alhamdulillah hari ini bahagia sekali kita akan belajar tentang sebuah hal yang mungkin sebentar lagi kita akan sampai dan tiba di hari raya kurban. Kita akan belajar tentang yang namanya udhiyah. Udhiyah ini kalau dalam bahasa Arab artinya kurban, dan kita akan belajar langsung dari sumbernya, yaitu dari kitab Mahali atau kitab Qalyubi dan Amirah. Kita kebetulan sering juga buat pengajian, dan ini juga baru saja di pengajian Tasnafil Utsman kemarin dibacakan oleh Ketua Tasnafil Pusat, yaitu Ayah Bijotrum. Bapak Kepsta dan teman-teman RI semua, izinkan saya memulai pengajian kita, yaitu tentang kitab Udhiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini diberikan keberkahan dengan ilmunya pengarang, baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kitabul Udhiyati, bermula ini adalah kitab Udhiyah. Bidammil hamzah wa tasydidil ya, ismun lima yudhahi bihi kadhahiyah. Udhiyah dibaca dengan dhammah hamzah, artinya bukan ab. Dhammi atau dhammah kalau kita baca biasa tapi dhammi artinya mencampurkan. Mencampurkan artinya mulut kita kalau baca itu bibir atas dan bibir bawah bertemu. Jadi kita belajar Al-Quran, di situ kita tahu ada baris-baris, ada dhammah, ada nasab, ada kasrah, ada baris-baris kalau kita baris ciko bahasa Acehnya, ada baris atas, ada baris bawah, dan ini ada dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah mengajarkan ini dulunya dengan dengan metode tanpa harakat, dan ini ditelusuri terus oleh Rasulullah kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama yang muktabar, sehingga kitab-kitab kuning yang kita pelajari di pesantren rata-rata tidak ada barisnya. Gundul ya. Jadi kalau Gunawan itu gundul tapi menawan, ya ini kitabnya yang gundul. Mudah-mudahan tetap menawan untuk kita semua. Jadi kalau dengan metode kitab gundul ini kita diberikan petunjuk kira-kira bacanya bagaimana. Jadi bidamil hamzah disebutkan dengan dhammah hamzah, dan tasydid ya, udhiyah. Jadi bukan udhiyah saja tapi udhiyah. Artinya apa? Ismun lima yudhha bihi kadhahiyah, sebuah nama bagi sesuatu yang disembelih. Jadi udhiyah itu bukan penyembelihannya tapi binatang yang disembelih. Jadi kalau kita hari ini ingat ajaran Rasulullah, kan kita kirimkan selawat dan salam kepada beliau. Mayyu'ta sa'atan walam yudahi fala yaqurbanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemudahan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Artinya apa? Ini sebuah penekanan yang luar biasa, sebuah hal yang sangat ditekankan Rasulullah, sehingga kalau kita menilik ayat Al-Quran sendiri, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah berikan kepada kamu nikmat yang banyak, fasalli, maka salatlah engkau, wanhar, dan sembelihlah kurbanmu. Mazhab Hanafi menyatakan kurban itu malah wajib. Nah, kalau kita di Syafi'i mungkin tidak sampai terwajib tapi minimal sunat muakkad. Kalau kita punya orang tua hari ini yang kita mau kirimkan pahala atau kita mau kurbankan seperti almarhumah Hajah Tarsih binti Asmita, maka kita boleh berkurban atas nama orang tua kita. Nah, tapi mungkin nanti saya nggak ikut doa bersama karena saya pakai izin. Mungkin sekarang kita bisa baca Fatihah dulu untuk almarhumah dan seluruh keluarga kita semua, sambil kita niatkan
apa yang kita inginkan, kita mau kirimkan untuk orang tua atau kita niatkan untuk lancar kerjaan kita niatkan semua dengan berkat Fatihah. Kita bacakan Fatihah bersama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ala kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala abaina wa ummahatina wa ala hajati man jama'a fi makanina haza ya Allah, khususan ila almarhumah Hajjah Tarsih binti Asmita wa anta a'lamu bi ismiha wa nasabiha ya rabbal alamin, iqdi hajatina ya Allah bisirril Fatihah, iqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihatil kitab ala hazihi niyyah wa kulli niyyatin salihah ajma'in. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca, kurban juga akan kita lakukan nantinya, menjadi dasar untuk kita menambah ketakwaan kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Simpanlah bekal kita dengan kurban yang kita sembelih dan juga doa-doa kita dan juga ilmu kita, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Akan tiba masanya kita dilamar oleh malaikat maut, dinikahkan dengan kematian dan bercerai dengan dunia yang selama ini kita kejar. Kita dilamar malaikat maut, dinikahkan dengan kematian dan bercerai dengan dunia yang selama ini kita kejar-kejar tak habis-habisnya. Hari ini kita menjalani hidup di dunia, mungkin banyak hal-hal yang terjadi, banyak masalah yang kita jalani, tapi ini bukanlah sesuatu alasan untuk kita tidak bersabar dalam menjalani masalah dalam hidup ini. Bukanlah kesabaran jika masih memiliki batas, dan bukanlah ikhlas jika masih terasa sakit. Jadi kalau hari ini kita bilang, saya sabar Ustaz, tapi kan sabar ada batasnya. Masa disuruh kerja pakai Ustaz sampai jam-jam 8 malam? Kalau masih ada batas berarti bukan sabar. Saya ikhlas, tapi ya gimana ya, dalam ini Ustaz sakit kali. Kayak kita dimintain duit sama polisi kan, ikhlas nggak? Ikhlas Pak. Yang betul, ikhlas Pak. Kayak mana dulu ikhlas? Bukanlah sabar kalau masih memiliki batas, dan bukanlah ikhlas kalau masih terasa sakit. Namanya kita hidup di dunia ini pastinya banyak rintangan. Kalau banyak rantangan, namanya bukan hidup tapi catering, banyak rantangannya. Ya. Jadi gitu juga. Tapi kita di sini banyak target dari Pak Kepsta. Kita harus begini, kita harus begitu. Kita sekarang di masa Covid, harus RRI Radio Tanggap Bencana. Banyak tantangan-tantangan, banyak target-target yang harus kita capai. Ustaz, saya capek, saya lelah, saya galau menghadapi ini. Nama hidup pasti banyak tantangan. Hidup pasti banyak tantangan. Karena kalau banyak tentengan itu namanya shopping, bukan hidup. Kita pulang shopping, belanja, pasti banyak tentengan tuh. Banyak beli baju Prada, baju Linky, baju entah apa lah kita beli. Jadi pokoknya kita banyak belanja, banyak tentengan. Nah makanya hidup itu harus dijalani terus. Walaupun begitu banyak kita jalani, ada cobaan, harus sanggup, harus sabar. Ustaz, tapi kan cobaannya banyak kali Ustaz. Baru saja ini meninggal orang tua, tiba-tiba langsung di kantor kita disuruh kerja, nggak boleh cuti, harus kejar target, harus kejar jam tayang, harus kejar berita. Begitu banyak cobaan. Ya wajar, namanya cobaan pasti banyak. Kalau sedikit namanya cobain.
Cobain dulu kuenya, silakan Ustaz, cobain. Nah, itu sedikit pasti kuenya. Ada berapa biji ini kan? Depannya cuma 3, cobain. Nah, kalau cobaan banyak. Jadi wajar jalani kehidupan kita. Kadang-kadang kan tadi kita diuji, ini ada yang meninggal orang tua, ada yang meninggal pasangan, ada yang meninggal suami, meninggal istri nantinya. Ada yang kemarin Bapak Tiar, bahkan rumahnya kebakaran. Jadi Bapak Tiar ini sama dengan saya, sama-sama imam rawatib di masjid nih. Suaranya merdu sekali, padahal bukan dari merdu, ya. Bukan. Ya. Jadi ayat latihan. Jadi bagaimana hari ini, kalaupun kita harus berpisah dengan pasangan kita, jangan takut, karena cinta sejati tidak bisa dipisahkan oleh kematian. Kalau Allah ridha, kita akan bertemu lagi dan berlanjut ke surga. Jadi jalani hidup kita semuanya, tetap lakukan ibadah-ibadah kita, terutama udhiyah ini, terutama ibadah kurban. Boleh kurban ke orang tua, boleh juga kurban ke anak-anak. Hiya ay tadhiyatu kama fil muharrar wa ghairihi sunnatun fi haqqina muakkadatun la tajibu illa bil iltizam bin nazri. Hiya itu dianya di ai di sini ai tadhiyah. Dianya tadhiyah, bukan dianya udhiyah. Padahal tadi lagi cetak kitab udhiyah, udhiyah ini sembelihan, artinya binatangnya, shondesitnya. Tapi hiya ini dianya bukan kembali ke binatangnya, tapi kembali ke penyembelihannya, ke pekerjaannya, ke kata kerjanya. Dianya tadhiyah, bukan dianya udhiyah. Dianya tadhiyah adalah sunnah. Sama fil muharrar, kitab muharrar juga menjelaskan bahwa hiya ini kembali kepada tadhiyah, bukan kembali kepada udhiyah. Fi haqqina muakkadatun, pada mazhab kita sunat muakkad. La tajibu illa bil iltizam, tidaklah wajib kecuali dengan iltizam, dengan mewajibkan diri. Nah, hari ini sambil kita punya waktu sebentar, mungkin kita boleh buat juga tanya jawab ke teman-teman semuanya, karena kan hari ini kita cerita tentang udhiyah. Artinya banyak hal mungkin yang kita tidak tahu, banyak hal yang mungkin kita belum paham, kita boleh bertanya. Dan bagi yang mau bertanya, ya seperti biasa, mungkin karena kesempatan kita sedikit, mungkin kita akan hadiahkan pulsa ya Rp10.000 saja untuk yang mau bertanya. Silakan boleh bertanya kalau mau bertanya tentang iltizam, tentang bagaimana kurban ini, tentang bagaimana kok bisa Ustadz kurbannya sunat tapi jadi wajib. Kita akan ceritakan juga, karena kemarin ada juga pembahasan dari Ayah Ridwan, dari Ketua Tasawuf Pusat, karena kan kita belajar nih, jangan sampai kita salah ngomong. Seharusnya kurban sunat kita bisa makan, kita bisa dapat plastik, bisa dapat tentengannya tadi, bukan tantangan, tentengan kita bisa bawa pulang, besek namanya kalau di sana, kita bisa bawa pulang itu. Tapi ternyata gara-gara jadi kurban wajib kita nggak boleh makan apapun, bahkan seluruh yang disembelih itu tidak boleh ada yang dibuang. Kenapa? Karena kurban wajib. Nah, hati-hati, nanti kita akan ceritakan. Dan jangan takut. Kita kadang-kadang nih, kenapa nggak kurban dulu, Ustaz? Saya ini baru dapat TPP. Kalau kami di sana mau dapat TPP, baru dapat gaji 13, baru dapat gaji 14, tapi nggak berani berkurban. Kenapa? Saya takut, karena harus simpan uang. Anak mau masuk sekolah, anak mau pendidikan. Kayak anak saya, mohon doanya semuanya. Anak saya sekarang lagi ikut tes, mungkin kalau memang ada rezeki mungkin masuk IPDN, mungkin lagi target, tapi maksudnya baru lulus CAT. Ini masih banyak tahapan lagi ke depannya, mohon doa dari teman-teman semuanya. Tapi pastinya kita kadang-kadang menyimpan uang, nggak berani kurban karena takut persiapan untuk anak, persiapan untuk keluarga kita. Padahal Allah sudah menjelaskan di Al-An'am 151, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Wallahu narzuqukum wa iyyahum. Allah yang akan memberi rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Jadi kadang-kadang kita hitung-hitungan, kita ada kalkulator, kita hitung-hitungan berapa sih gaji saya, berapa semuanya. Kita lakukan hitung-hitungan semuanya demi menghitung berapa kira-kira yang harus kita simpan dan berapa yang bisa kita berkorban. Setelah kita berhitung, ternyata nggak cukup. Kenapa? Karena kita hasil hitung
kebutuhan-kebutuhan yang ke depan yang bahkan belum pasti. Nah, padahal kalau kita mau lihat, Allah simpan rahasia. Ini misalnya dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allah simpan rahasia dalam hal ini. Kita seakan-akan melihat angka-angka ini, apalagi berhubungan dengan uang, sesuatu yang sangat berat kita keluarkan. Tapi tahu nggak kita bagaimana Allah simpan rahasia-rahasia di sini? Contohnya ini saja, dalam angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini angka ini saja. Jadi di angka ini tahu nggak? Kira-kira di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka yang paling berat itu yang mana? Angka 1 mungkin ya, karena Caca Handika kan cuci-cuci sendiri, masak sendiri, seperti angka 1 kita capek sekali, betul ya. Angka 1 berat. Tapi kok dari segi hitung-hitungan keluar uang kurban kita yang paling berat tuh angka 8. Kenapa? Karena banyak keluarnya. Saat kita keluarkan uang untuk berkurban 1,5 juta, 2 juta, semakin besar angkanya semakin berat kita keluarkan. Dan ini terbukti. Kalau kita lihat Pak Kepsta, bagaimana ini angkanya? Kalau saya ketok-ketok ini jatuh angka 8-nya. Berarti kan? Jatuh angka 8-nya. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jatuh angka 8-nya. Kenapa? Karena angka 8 ini terasa berat. Nah, ini sebenarnya yang menjadi asumsi kita, yang menjadi patokan kita, kenapa kita hari ini kok bisa berat mengeluarkan sesuatu yang Allah sudah perintahkan kita. Makanya kalau kita hari ini belajar, jangan takut. Oh Ustadz, ini gara-gara saya harus berkorban, saya harus relakan, saya harus jual Honda karena saya mau berkorban 1 lembu untuk 1 keluarga. Saya kehilangan harta saya kehilangan yang terbaik saya. Belajarlah untuk mengerti bahwa sesuatu yang baik yang Allah ambil daripadamu tidak akan Allah izinkan kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi kita belajar hari ini bahwa sesuatu yang baik untukmu tidak Allah izinkan pergi kecuali Allah ganti yang lebih baik daripadanya. Hari ini kita jual Honda untuk bisa berkurban, mungkin Allah ganti dengan Honda Jazz dia. Jadi bagaimana kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang kitanya mau kurban, suami nggak ngizinin, kadang suaminya mau, istrinya nggak ngizinin. Begitu banyak pertengkaran keluarga cuma gara-gara kurban ini. Jadi kita kadang-kadang pikir, aduh kenapa aku dulu sama dia ya, karena dulu Ustadz Gunawan belum tamat SD dulu. Jadi ya pasal masih, kalau muka dilihat pasal masih umur 14 ya, pada umur saya udah 41. Jadi kalau saat hati kita berbisik, kenapa aku dulu memilih dia, padahal dia banyak kekurangan. Mungkin pasangan kita udah jelek, hidungnya pesek, pantat tongge, iya pendek kan, bau ketek lagi ya. Jadi penuh dengan kekurangan pasangan kita. Kenapa aku kok bisa mau sama dia dulu? Tapi saat kita berpikir seperti itu, sebaiknya kita bertanya pada diri kita sendiri. Memangnya kalau orang tahu semua kekuranganku, ada yang mau? Aku dan masa laluku, begitu banyak kekurangan-kekurangan kita. Seharusnya kalau orang tahu kekurangan kita, mungkin dia nggak mau sama kita. Mungkin kita sudah 4 kali ditabrak truk, 5 kali ditabrak tronton begitu. Pernah kita, tapi maksudnya iya. Kalau hari ini ada yang belum punya pasangan, mungkin kita tak berdoa kepada Allah. Yang udah punya pasangan mungkin ribut tadi gara-gara kesempatan berkorban. Bagi yang belum punya pasangan, berdoalah kepada Allah. Siapapun yang Allah pilihkan untuk kita, pastinya itu yang terbaik untuk kita. Ya, mudah-mudahan itu yang menjadi ini. Tapi Ustadz, saya sudah dapat pasangan. Permasalahannya suami minta izin kawin lagi. Ada yang sudah punya pasangan, yang tadi ceritanya belum punya pasangan, yang sudah punya pasangan kembali dilanda masalah. Jadi bukan cerita tentang muda, tapi cerita tentang madu asli lagi, yang buat dia kalau dibawa pulang ke rumah marah-marah istrinya. Nah, ada orang yang sekarang sudah pada minta izin sama istrinya untuk kawin lagi atau untuk poligami. Tapi bagi kita yang masih makan Indomie, jangan dulu punya cita-cita poligami ya, makannya masih Indomie. Dia bawa fatwa, 1 kambing
untuk 1 orang yang mampu. 1 lembu atau 1 sapi untuk 7 orang yang mampu. Tapi 4 istri untuk 1 orang yang pemberani. Jadi kalau 1 kambing untuk 1 orang, 7 lembu, 1 lembu untuk 7 orang, 4 istri untuk 1 orang yang pemberani. Ya. Karena harus berani. Butuh energi yang luar biasa untuk mengungkapkan isi hati. Karena Allah sendiri udah bilang tuh, kita boleh menikah bukan hanya 1 tapi matna wa thulatha wa ruba'. Untuk yang laki-laki boleh nikah 2, 3 atau 4 di Samsu. Tapi di ujung ayatnya ada fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut tidak adil. Artinya bagi yang mungkin saat ini belum nikah 2 atau 3 dan 4, ini orang-orang yang penakut. Jadi kan kalau kamu takut, makanya poligami hanya berani yang berani menerima resiko dilempar cabai ya maksudnya. Tapi ya ibu-ibu kesel ya kalau suami poligami ya, memang kesel sekali kalau kita ada suami yang niat mau nikah lagi, yang niat mau kawin lagi, kita pasti kesel ya bu ya, pasti kesel sekali. Makanya memang orang cowok tuh kurang ajar semua. Saya makanya sampai sekarang bu nggak pernah suka sama cowok. Sampai sekarang masih lurus, masih suka sama cewek aja. Jadi nggak suka sama cowok. Jadi makanya hari ini kita bercerita tentang kurban. Bagaimana atau ada pertanyaan-pertanyaan tentang kurban, boleh sambilan kita mengaji, boleh bertanya, dan pastinya bertanya dicatat dan nantinya ada hadiahnya, dapat hadiahnya ya benar bos. Oh langsung misalkan iya bukan karena hadiah misalnya. Iya siap. Waalaikumsalam. Iya. Mudah-mudahan kita bisa berhubungan tahun ini. Kali ini ada pertanyaan, kita kurban di tempat lain, Iya. di desa lain kita mungkin ya Ustaz, tapi kita tidak menyaksikan seperti apa. Karena kita menyaksikan mulai dari darah, dari ini Ustaz. Nanti mungkin Ustaz yang bisa menjelaskan seperti apa kita menitip kurban kita ke desa lain. Kemudian yang kedua, kita sudah berniat kali ini kita akan kurban. Tapi bagaimana kita di tengah jalan kita nggak sempat berkurban lagi Ustaz. Kita tidak sempat, kita mungkin udah merencanakan tapi tidak terlaksana. Itu mungkin Ustaz yang dua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan dari Bu Saleha. Memang ini pertanyaan yang mungkin banyak terjadi pada teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman sudah terkumpul pertanyaan di sini karena memang ini cerita kita akan berpusat di sini nantinya sebenarnya. Jadi pertanyaan pertama, bolehkah kita menitip kurban di desa lain dan tidak menyaksikannya? Ini ada ke depan sedikit. Wa yusannu limuridiha ayyazilu sya'rahu wala Allah yazidu sya'rahu wala dafrahu fi ishri dzilhijjah hatta yudahi wa ayyazbihaha ay udhiyah binafsihi wa illa fayashhiduha. Nah ini dia. Dan disunatkan bagi orang yang menginginkannya, artinya orang yang berniat untuk berkurban, Allah yazilu sya'rahu, agar dia tidak menghilangkan bulunya, bukan bulu kambing. Jadi kalau bulu kambing boleh dipotong, tapi bulu kita jangan dipotong. Iya. Dari bulu kumis, jenggot, bulu dada, ke bawah-bawah lagi juga jangan dipotong ya. Ke bawah saya bulu kaki juga jangan dipotong juga. Jadi semua bulu-bulu kita wala dhafrahu, dan juga kukunya fi ishri dzilhijjah, pada 10 Zulhijjah. Jadi 10 ini artinya kalau kita sebut ishri cuma 10, tapi kata-kata di sini dibalik, bukan ishri tapi ashri. Ashri itu pada 10 hari. Artinya dari tanggal 1 sampai 10 itu jangan lagi potong kuku, dan juga jangan lagi gunting rambut ataupun potong-potong cukur-cukur bulu walaupun kena hari Jumat. Hari Jumat sunat potong kuku,
tapi karena kita mau berkurban sebaiknya jangan. Dan di ujungnya wa ayyazbiha, dan sebaiknya dia menyembelihnya, ail udhiyah artinya sembelihan tersebut, binafsihi sendiri, artinya sembelih sendiri, wa illa kalau nggak bisa sembelih sendiri, fayashhiduha, maka hendaklah dia melihat kurban tersebut. Jadi sunat bagi kita untuk menyaksikan kurban tersebut, setiap tetesan darahnya. Rawah Syekhani wa ghairihima ahaditsun tadhiyah sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Karena sudah meriwayatkan oleh Syekhani, dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya wa ghairihima hadis tadhiyah, tentang hadis-hadis menyembelih sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Rasulullah itu menyembelih sendiri. Jadi kita sunat menyembelih sendiri, kalau nggak bisa maka melihat saja. Pertanyaannya, bolehkah kita menyembelih di tempat lain? Kalau bisa sembelihnya di kampung kita untuk distribusi kurban di tempat kita. Tapi balat pada kurban bukan seperti balat pada jamak kasar. Artinya kampung boleh sekitaran kita. Artinya kalau kita tinggal di Tepi Muti, Aceh Utara lah kurang lebih. Lalu semuanya pun Aceh Utara masih bisa. Artinya tidak perlu ke Palestina mungkin tidak perlu dulu. Kalaupun ada, mungkin bukan kurban, mungkin sedekah terbaik kita untuk teman-teman kita di Palestina, boleh. Tapi kalau kurban sebaiknya di tempat kita, dan kalau bisa kita lihat. Kalau tidak bisa lihat, maka kalau nggak bisa lihat penyembelihan, minimal kita bisa hadir ke tempat itu. Apakah sekarang fashiduha melihatnya artinya bihudur, dengan kehadiran kita, dan tidak dibolehkan, bukan tidak dibolehkan, hilang pahala sunat kalau hudurnya online. Karena ada sebagai orang video call nengok, ya seperti ibu ya Pak tadi ya, iya video call. Kita melihat dari jarak jauh, bahwa penyembelihan kurban kita dari jarak jauh itu pahala sunatnya tidak sebesar kalau kita melihat langsung. Sebisa mungkin lihat, saksikan, dan di tempat kita sebisa mungkin. Tapi ini cerita sunat, jadi dosa enggak juga. Ya, ini yang disuruh kalau kita mau pahala sunatnya sempurna. Berarti yang pertama terjawab, boleh meniti kurban desa lain, boleh. Dan kalau bisa kita nengok desanya desa terdekat, jangan juga desanya jauh sekali. Misal Bu Erni kampungnya di Banda Aceh, boleh-boleh saja kurban di sana, karena kan memang ada manfaat. Bahkan beliau mungkin bisa pulang ke sana pas hari raya. Upayakan yang kita bisa berada di situ pas sana. Kalau dikasih cuti bisa Bu ya, tapi kalau liburan cuma 1 hari mana dilarang mudik juga. Jadi kadang-kadang kita di hari raya ini nggak boleh mudik karena sedang corona kan. Jadi makanya banyak kemarin yang kesel gitu, hari raya Idul Fitri nggak boleh mudik. Makanya sampai ada sumpah tuh kan, sumpah pemudak pemudik. Kami pemudak pemudik Indonesia bersumpah, satu, kami memiliki tujuan yang satu, yaitu kampung halaman, ya satu. Yang kedua, kami memiliki niat yang satu, yaitu pulang ke kampung halaman. Dan yang ketiga, kami pemuda-pemudi Indonesia menyatakan bahwa kampung halaman kami cuma satu, yaitu tempat asal kami sendiri. Sedangkan yang lain bukan halaman yang berupa kampung, tapi mungkin halaman lembar daftar isi ataupun ya daftar pustaka, halamannya halaman lain lagi. Jadi halaman kita cuma satu, kampung halamannya, tempat kampung kita. Jadi benar-benar bisa pulang, kita bisa kurban di sana. Yang kedua Bu, nah ini dia ceritanya. Kita niat kurban tapi tidak tersampaian. Kita sudah niat nih, tapi nggak jadi atau nggak bisa karena satu dan lain hal. Kalau cuma niat boleh, artinya kita baru niat nih, rencananya saya mau berkurban, tapi tiba-tiba duitnya kepake. Jadi pas kepake kita ada keperluan yang lain, misalnya ada orang yang lagi utang, kamu utang nggak apa-apa ya, pinjam mana pulang, utang mana bayu. Jadi terakhir ditagih, ada daripada kurban sunat, bayar utang wajib. Jadi utang wajib, kurban. Enggak usah kurban dulu. Nah, yang jadi wajib kalau kita sudah rencana jadi wajib bagaimana? Ini yang perlu kita bahas tadi. Tadi yang disebutkan bil iltizam. Nazar apa? Kurban ini bisa jadi wajib. Yang pertama, kita bisa menjadi wajib kalau bil iltizam, artinya melazimkan, mewajibkan. Aku wajib tahun ini berkurban misalnya, atau lazim atas aku untuk berkurban tahun ini, itu jadi wajib. Kalau kita sebutkan seperti itu
itu bil iltizam. Sama lagi MKU ya. Ikrar. Ikrar. Kita bernazar kalau saya jadi Kepsta RI Semuanya saya akan kurban. Nah, kalau akan kurban berarti itu wajib kurban. Tapi kalau saya akan sembelih 1 kambing atau 1 lembu, nggak mesti ada kurban kan? Jadi di tempat lain juga boleh. Kalau kita iltizam itu jadi wajib. Yang kedua, bil ja'li dengan menentukan. Saya jadikan kambing ini untuk kurban saya misalnya, itu bil ja'li. Ataupun bil ta'yini kita tunjuk. Ini kambing untuk kurban saya. Kita tunjuk. Nah, sesuatu yang sunat dengan kita tunjuk itu menjadi wajib. Ini kambing ini untuk kurban saya, itu jadi nazar, jadi wajib. Ini jadi kurban sunat, tapi tetap jadi wajib karena kita tunjuk. Kambingnya jelas. Jadi sesuatu yang kita tunjuk itu menjadi wajib walaupun itu sunat. Misalnya kita punya uang nih 100.000 rupiah. Lalu uang ini kita rencana sedekahin. Kita bilang uang 100.000 ini akan saya sedekahkan. Karena kita pegang uangnya, kita tunjuk uangnya, itu jadi wajib. Walaupun sedekah sebenarnya sunat, tapi kembali jadi wajib karena secara kewajiban kita harus mengeluarkan sesuatu yang sudah kita ta'yin. Kalau sudah kita ta'yin, sudah kita tentukan, itu menjadi wajib. Nah, contohnya inilah. Ini uang 100.000 yang kita sebut tadi. Lalu ya, uang 100.000 ini kita masukkan di mesin Doraemon ini. Ini mesin printer namanya. Iya. Gak mau dia karena bukan jadi kurban wajib ya tadi. Iya. Ya. Atau mau termakannya? Iya. Uang 100.000-nya. Iya. Jadi. Oh, ini nak printer ajaib Doraemon. Jadi maksudnya ya mungkin itu saya titip sama Bapak Tiara untuk beliin pulsa lah untuk Pusalihah nih. Iya. Iya. Jadi gitu ya, kalau misalnya disebutkan misalnya gitu, ini saya mau sedekah dengan uang ini, kita pegang itu betul-betul jadi harus sedekah. Enggak boleh diambil balik. Enggak boleh tukar. Enggak boleh. Jadi kalau kita mau terpakai mau tukar nomor seri nggak boleh. Karena ini jadi ta'yin namanya. Sama kayak kambing. Kambing tadi kita bilang ini kambing ini jadi kurban. Kita tukar dengan kambing lain nggak boleh. Karena ta'yin. Kecuali kambingnya mati. Jadi, nah itu udah cerita talaf kan. Nah, kalau memang kambingnya mati, kayak mana kita mau kurbankan kambing mati lagi? Pas jalan-jalan kambingnya, jalan-jalan sore JJS kambing sore, tiba-tiba ya ketabrak kayak di Muara Sabtu kemarin. Alhamdulillah di Masjid Serani ketabrak parah sekali dan kemarin dibantu Jasara Harja ya sampai 200 jutaan karena memang ya parah kali hilang semua kepalanya. Padahal beliau umur 60 tahun dan memang tergilas. Targetnya untuk terapi di rumah sakit Darul. Tapi ya gitu. Artinya kalau kambingnya hilang itu nggak perlu. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang saya mau kurban, itu nggak wajib. Kalau kita bilang saya mau kurban, cuman mau. Kita bilang pun mau nggak apa-apa. Karena nggak sebut kambing, nggak tunjuk kambing. Bukan saya bernazar, karena cuman bilang mau iradah. Kalau kambing ini untuk kurban itu jadi wajib. Kalau kambing ini untuk disembelih di hari raya, itu nggak wajib untuk kurban, karena hari raya kan belum tentu untuk kurban. Hari raya bisa jadi kita datang tamu lalu makan daging kambing, jadi dibedakan. Kita boleh makan. Pak Dadan bilang ini untuk hari raya kita sembelih kambing ini, lalu bikin kenduri makan. Pak Dadan makan juga boleh. Tapi kalau kambing ini untuk kurban jadi wajib, kita nggak boleh makan lagi. Kita nggak boleh makan. Makanya hati-hati. Ya silakan. Iya luar biasa Bu Erni. Assalamualaikum. Iya. Kita mau berubah, tapi kita nggak ada niat, nggak ada apa-apa, tapi merasa gimana sih dia? Ada kemudahan, ada apa namanya, ada waktu, ada tiba-tiba kita langsung berkorban itu, apa tuh pahalanya kan? Iya, biasa.
tiba-tiba pengen kurban gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kita nggak ada dari pertama, nggak ada janji, nggak ada apa gitu. Iya, luar biasa. Terima kasih, selamat datang udah bergabung. Kalau kita niat lalu kita berkurban, itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita berkurban langsung tanpa niat sebenarnya. Jadi ini kan kurban dadakan, kurban tiba-tiba, apalagi kurbannya kurban kecelakaan. Kadang misalnya kambing ketabrak lalu belum mati, aduh kurban aja lah pas di hari tasyrik misalnya. Jadi kalau diniatkan akan jauh lebih baik. Artinya kita sudah punya rencana nih, tahun depan aku kurban, kita sudah punya rencana. Karena Rasulullah aja bersabda, orang yang nunggu waktu sholat, misalnya kayak Pak Albar Maulana nih, sebelum sampai waktu sholat beliau sudah di masjid, udah wudu duluan, udah nunggu di masjid dan sholatnya belum, azannya bahkan kadang belum. Itu kita sudah ada pahala dari mulai menunggu sampai tiba waktu. Iya. Tadi ustadznya telah datang karena dari Mutiara ke sini. Tadi orang nunggu di sini, itu sudah dapat pahala walaupun ustadznya belum datang. Jadi kan ada untungnya ustadznya belum datang, minimal kuenya kan nggak ada yang berani habisin. Jadi posisi hari ini Bu Erni pahalanya tetap jauh lebih besar. Kenapa? Sunnah muakkad. Kerjaan sunnah muakkad pahalanya jauh lebih besar, dan insya Allah kurban ini tetap jadi kendaraan kita di hari kiamat nantinya. Tapi kalau seandainya boleh memungkinkan kita niat lebih dulu, itu mungkin jauh lebih besar daripada orang yang langsung. Misalnya kita nih pas hari raya tiba-tiba anak kita pergi kemana-mana, datang kita sebagai ibu merampok duit anak, lalu lihat kamu banyak dapat duit dari nenek, banyak dapat duit dari Miwa, dari makcik semuanya, sini mama yang simpan, ada duitnya 2 jutaan, saya kurban aja lah, karena pas lagi ada duit tadi. Boleh? Ya boleh. Siapa besar pahalanya? Dengan Bu Mala yang mungkin sudah setahun nabung duit 1.000 sehari, ada 10.000 ditabung, ya lebih besar ini gitu maksudnya. Karena proses yang dilalui tetap berharga. Proses yang dijalani tetap bermakna. Jadi posisi kita hari ini, kalau kita punya niat, kalau kita mau melakukan kebaikan, baiknya niat aja dulu, walaupun belum tentu bisa. Ini kita mau pergi haji nih, padahal hari ini corona nggak bisa pergi. Tapi niat aja dulu, saya mau pergi haji, kan niat nggak apa-apa. Jadi niatnya sudah dapat pahala 1. Kalau bisa melakukannya lagi dapat pahala 10. Jadi pahala maksimal itu kita dapat kalau kita sudah melakukan. Kalau belum, kita tetap sudah dapat pahala 1, pahala niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hari ini saya niatkan untuk makan misalnya. Begitu saya makan kue, saya niat bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, saya makan kue ini biar sanggup beribadah kepadamu, artinya biar lancar ngajar ngaji, biar nanti sanggup kerja. Kerja untuk apa? Untuk cari nafkah untuk istri. Kita kerja hari ini untuk cari nafkah untuk keluarga kan, untuk sekolahin anak, ya kan, untuk kasih pendidikan untuk anak, untuk cari nafkah untuk keluarga. Bagaimana kita bisa tetap menjaga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kan itu tujuan kita. Niatnya ada, dapatlah pahala. Tapi kalau niatnya nggak ada, kerjanya dapat gaji aja, gitu ya. Yang pahala nggak dapat. Nah gitu juga tadi kan, niat aja kurban dulu, walaupun belum tentu ada duitnya. Kalau kita melakukan kesalahan, niat melakukan kesalahan belum dicatat. Kita sudah melakukan kesalahan, dicatat 1. Jadi begitu baiknya, kurang baik apa Allah. Jadi makanya niat saja dulu, tapi dijaga jangan nazar. Kalau nazar, apalagi Muhammad Nazar jadi wakil gubernur kita dulu kan, jadi ya jangan nazar. Maksudnya kalau nazar takutnya nanti, bukannya nggak boleh, bukan jangan nazar. Kalau jadi korban wajib pahala lebih besar sebenarnya. Tapi takutnya kita tidak bisa hati-hati dalam menjalani prosesnya. Contoh, kita punya kambing itu kita tunjuk jadi kambing kurban, jadi wajib kita kasih ke panitia kurban di munasah di masjid. Begitu disembelih kambing ini dicampur sama kambing-kambing yang lain dagingnya, kan dipotong tuh. Saya kan menjadi panitia kurban juga, yang daging sama daging, yang usus sama usus, yang hati sama hati, yang tulang sama tulang, nanti dicampur bertumpuk, kita tumpuk daging-daging semua, habis itu tulang semua, habis itu hati, habis itu paru, habis itu perut, madu kita tumpuk semua jadi tumpuk-tumpuk. Tumpuk ini baru masih ada plastik. Tadi misal kambing, 1 kambing dapat 3 plastik misalnya. Nah, plastik itu kita nggak tahu itu ada kambing kita nggak tadi. Kambing orang boleh kita makan, kambing kita nggak boleh.
Kalau di antara tulang-tulang tadi ada tulang si kambing kita, ini jadi bahaya. Nah itu kan makanya nggak tahu, makanya nggak boleh. Untuk kurban wajib jangan diserahkan ke situ, jangan digabung. Kurban wajib dipisahkan. Kurban aja sendiri, bagikan terus ke orang lain, berarti kita nggak pegang terus tuh. Kita yang kelola boleh, atau orang lain kelola, tapi pastikan nggak bercampur. Kalaupun bercampur, misalnya tercampur, misal, udah jangan ambil berarti. Jangan bawa pulang untuk keluarga. Lu anak paju keluarga, jangan bawa pulang. Kalau kurban wajib. Jadi makanya hati-hati kalau kurban wajib. Kadang-kadang kita kurbannya sunat jadi wajib. Jadi sesuatu yang kita lazimkan jadi wajib. Tadi sedekah sunat. Kalau saya bilang ini misalnya uang saya ini mau saya sedekahkan jadi wajib. Nah begitu wajib ada syarat wajib. Syaratnya lebih berat. Karena tadi nggak boleh bertukar nomor sedih. Nggak boleh juga uangnya tiba-tiba robek, kan nggak bisa digunakan lagi. Padahal kita mau sedekahin tadi. Akhirnya jadi disulap, iya BAB aja karena nggak bisa jadi digunakan. Makanya posisi pastikan kayak tadi yang pertanyaan Bu Erni, Bu Erni dari situ juga ya uang pulsanya dibagi sama Pak Wati ya. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba mau kurban, pahalanya jauh lebih besar, tapi akan jauh lebih besar lagi kalau kita bisa niat duluan. Karena insya Allah ini akan lebih bermakna lah. Kalau kita bernazar untuk orang lain, terjawab ya. Kalau bernazar untuk orang lain itu nggak wajib. Misalnya saya bilang, ini kalau saya jadi dilantik jadi eselon 2, mudah-mudahan mohon doanya semua tahun ini mudah-mudahan dapat eselon 2 di Aceh Utara mudah-mudahan. Kemarin nggak berhasil ke provinsi Aceh Utara aja lah. Jadi kalau berhasil eselon 2 tahun ini ya bisa barang murah. Banyak kali minta kurang kemarin. Kalau berhasil eselon 2 tahun ini lalu Bu Mala akan berkurban. Kalau saya bernazar untuk orang lain, misal tadi kan yang berkurban Bu Malanya jadi yang bukan saya. Kalau ini niatnya begitu makanya itu jadi tidak wajib karena posisi nazar itu hanya boleh untuk kita sendiri, nggak boleh untuk orang lain.